Pagi, Prof. Pagi, pagi juga. Ini saya ingin menanyakan masalah forensik nih, Prof. Forensik itu digunakan kan awalnya di bidang kedokteran. Ya, Jadi dalam kasus-kasus hukum untuk mengidentifikasi korban kejahatan nih, Prof ya. Nah, yang saya ingin tahu, kenapa sih apa urgensi mata kuliah ini diberikan di pasca sarjana UI. Nah, saya tahu waktu itu Prof yang diminta untuk menyusun silabus dan sekaligus yang mengampu mata kuliah itu. Bisa ceritakan Prof sejarahnya? ya begini. Saya waktu itu sebenarnya diminta oleh Profesor Dr. Adrianus Miliala untuk menggantikan beliau memegang kuliah koordinator untuk mata kuliah kriminologi. Ya, kebetulan waktu itu beliau diminta untuk salah satu pimpinan di Ombudsman. Lalu saya diminta untuk menggantikannya jadi koordinator untuk kriminologi itu. Lalu saya bilang, maaf saya nggak bisa, saya bilang gitu kan. Saya nggak pernah sama sekali belajar kriminologi, saya bilang gitu. Tapi kan membimbing dokter kriminologi dengan nilai yang bagus, katanya. Ya, Jadi, mungkin masih ingat ya, ya, yang dosen. ya. Jadi ketua program doktornya di akhirnya di situ di kriminologi ya. Jadi saya bilang, oh iya, itu kan cuma membimbing, saya bilang. Ya tapi kalau membimbing itu karena dia sering kita minta untuk apa ya, ikut uji ya, Profesor apa ini dengan Bu Tuti. Ya. Nah, jadi kami bertiga sebenarnya yang mencoba untuk membantu menyelesaikan disertasi itu, walaupun sebenarnya itu sangat beratnya itu bukan ke kriminologinya, tapi ke filsafat. Karena kan mengambil dia permasalahan sebenarnya itu dari Michel Foucault tentang panoptikon ya. Dan panoptikonnya itu tidak lagi panoptikon model masa-masa yang lama, tapi sekarang misalnya bagaimana teknologi informasi itu dianggap sebagai teknologi pengganti panoptikon, dan itu kan sebenarnya kita mulai jelaskan bahwa sebenarnya panoptikon itu sekarang itu sama dengan misalnya seperti satelit dan ya segala macam lah, CCTV segala macam itu adalah uh, uh, teknologi baru yang bisa digunakan untuk menggantikan panoptikon itu. Jadi beliau bilang saya nggak bersedia, saya bilang begitu. 1 tahun itu tidak ada kuliah kriminologi. Lalu akhirnya saya dihubungi lagi, termasuk juga oleh ketua program pasca di Salemba itu. Lalu saya bilang saya mau mengajar, tapi bukan kriminologi, tapi adalah forensik. Saya bilang itu karena forensik itu sebenarnya itu yang lebih penting untuk polisi, untuk militer, untuk apapun sekarang. Bukan berarti kedokteran dan kriminologi tidak penting, karena itu awalnya sebenarnya dianggap seperti hanya dipegang oleh 2 bidang ilmu itu yang dianggap sangat penting untuk kriminologi forensik waktu itu ya, psikologi dan kriminologi. Lalu saya bilang sekarang itu berkembang sangat luar biasa. Saya sempat sebenarnya usulkan salah satu sebenarnya yang mungkin akan banyak peminatnya kalau kajian strategi global ini membuka program doktor untuk forensik. Dan kita di UI punya sekian banyak, mulai dari forensik kriminologi, mulai forensik misalnya kedokteran, mulai forensik misalnya linguistik, mulai forensik filsafat, forensik biologi, forensik komputer, ya virtual. Itu bisa kita ini kan semua. Karena ahlinya di sini kan sangat banyak, saya bilang begitu. Nah, bentuk kolaborasinya gimana tuh, Prof? Lalu kan begini. Jadi sebelum sedikit ke kolaborasi itu, akhirnya saya diminta. Dan kemudian memang banyak peminatnya gitu ya. Kadang-kadang itu dalam satu semester bisa ya? tiga bisa kelas gitu ya. Saya sebenarnya waktu itu bukan menyusun silabus semua, enggak, tapi saya katakan bahwa ini adalah kita bentuk tim ya. Jadi salah satu tim itu sebenarnya tetap Prof Adrian sampai sekarang untuk forensik ya. Kemudian ada namanya Zora. Zora itu rupanya bekas mahasiswa saya juga dulu di program pasca psikologi. Waktu itu masih ada Pak Fuad Hasan ya. Lalu akhirnya saya saya bilang tim lah, saya bilang gitu. Dan saya hanya bilang kira-kira kita mata kuliahnya ini ya. Jadi nanti kita bisa misalnya 4-5 orang terserah lah. Saya bilang saya nggak mau jadi koordinator, saya hanya jadi ini aja, saya bilang ya jadi tim. Biasanya pembuka kuliah dan penutup ya. Jadi saya jelaskan kuliah kriminologi itu apa. Lalu kemudian setelah itu saya jelaskan bahwa itu sebenarnya pendekatannya sangat interdisipliner. Kemudian saya bilang ini perlu sekali penjelasan interdisipliner itu karena saya bilang forensik science itu sebenarnya disebut sebagai amicus curiae. Ya, amicus curiae itu artinya kan ya ilmu yang membantu ya, teman dekat, sahabat lah ya, sahabat apa. Jadi
sahabat forensik. Jadi akhirnya kita buka kuliah itu, lalu kemudian sampai sekarang saya sebenarnya memang anggap kuliah itu sangat penting ya. Dan bagaimana misalnya kalau itu kita katakan dia kolaborasi antara berbagai macam bidang ilmu itu, sebenarnya yang paling penting di filsafat, di kajian strategik global itu, karena memang itu pendekatannya sangat multidisipliner, ya, interdisipliner, ya malah bisa transdisipliner. Itu tergantung sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap bidang forensik itu. Jadi waktu itu ya awalnya itulah kedokteran. Saya kebetulan kan begini juga. Sebelumnya saya sebenarnya mengajar di Fakultas Kedokteran UI dan saya terlibat di forensik kedokteran itu. Terutama sekali saya lebih pada misalnya tentang permasalahan etiknya, macam-macam lah ya. Jadi saya memang merasa tidak begitu ganjil dengan forensik itu. Nah, jadi dibuka kuliah itu dan kemudian mendapat perhatian yang ya dari mahasiswa, sambutan yang sangat bagus dari mahasiswa, dan kemudian bagaimana dia ya kan di situ banyak sekali ya bidang-bidang di kajian strategik global ini. Tapi itu sebenarnya relevan dengan apa yang kita sebut dengan kajian strategik global. Karena memang kajian strategik global itu juga sebenarnya seperti melengkapi ya kajian-kajian yang selama ini seperti didominasi oleh kedokteran dan kriminologi, sekarang dia menjadi luas ya. Awalnya memang agak saya biarkan nggak terlalu penting. Tapi kan sekarang kita lihat ya bahwa berkembang sekali. Di Indonesia ini ingat nggak waktu itu ada kasus jin buang anak, ya, ingat itu sebenarnya kasus heboh waktu itu ya. Lalu yang artinya ini baru pertama sekali di Indonesia ini ada diminta sahabat kita sebenarnya forensik linguistik ya, Profesor Aceh dari Bandung, dan kemudian teman kita Rocky Gerung untuk forensik filsafat. Oh itu kan sebenarnya punya perhatian yang sangat luar biasa. Kedua orang itu ya, kedua ahli itu ya. Jadi saya pikir saya untung aja saya sudah mulai di UI ya. Kemukakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali bidang-bidang ilmu itu, puluhan bidang ilmu yang bisa masuk di sini. Ya saya bilang jadi sekarang itu salah satu yang paling penting sebenarnya itu adalah kita mulai melihat dengan perkembangan adanya misalnya teknologi informasi itu ya mulai muncul apa yang disebut misalnya dengan audit. Nah, sekarang itu mulai dibicarakan virtual audit ya, audit forensik atau misalnya juga ada yang disebut dengan cloud forensik. Itu sebenarnya begitu sekarang kita mulai masuk dan dibicarakan tentang permasalahan DPR partai-partai mau mengajukan angket, maka itu akhirnya perlu sekali apa yang kita sekarang kuliahkan ini, kita diskusikan ini tentang apa yang disebut dengan forensik audit dan forensik cloud itu. Nggak mungkin bisa keluar dari situ. Ya memang itu sangat menarik. Jadi saya melihat sekarang begini, ada relevansi yang sangat penting begitu sebenarnya kita masukkan misalnya, saya masukkan tentang apa yang kita sebut tadi dengan forensik itu di kajian strategik global. Karena memang itu terasa sekarang penting sekali. Dan kita sekarang sudah mulai menjelaskan tentang permasalahan apa itu. Nanti berikutnya kita lihat bagaimana perkembangan apa yang disebut dengan misalnya tadi forensik audit dan forensik cloud itu. Oke, menarik. Nah kalau dari sisi etika gimana Prof? Kan itu sebenarnya kan ada beberapa kayak rekaman suara kita, kemudian jejak digital atau DNA itu kan sebenarnya sifatnya pribadi. Ya. Tapi kalau lewat forensik itu kan bisa diretas atau gimana tuh Prof? Ya, tapi yang bisa memang harus diretas, tapi kan tidak semua orang yang bisa meretas itu karena dia sebenarnya perlindungan ya. Jadi yang meretas itu sebenarnya orang memang memiliki keharusan kewajiban untuk memperoleh itu dan itu sebenarnya untuk kepentingan bukan pribadi ya, tapi itu untuk ada kode etik, ada kode etiknya juga, ada aturannya juga. Jadi itu kan tetap akhirnya bagaimana misalnya permasalahan etik, permasalahan hukum ya, privasi itu harus juga tetap dipertimbangkan. Jadi bukan berarti bahwa misalnya ya kita begitu masuk misalnya pada audit yang kita sebut tadi dengan audit forensik itu semua orang bisa meneras, nggak bisa juga. Karena berarti kan hampir sama kalau kita misalnya membuka komputer, kalau kita tidak punya passwordnya nggak bisa juga. Jadi secara prinsip sebenarnya itu yang saya pikir sangat menarik ketika kita coba menjelaskan itu dalam diskusi ringkas kita ini tentang apa yang maksud dengan forensik interdisipliner. Jadi interdisipliner itu ya, tadi kan kita katakan ada misalnya 3, 4, 5 orang. Yang paling banyak sebenarnya di Indonesia ini yang pernah ada forensik yang paling banyak diperlukan ahli-ahli itu adalah
Jessica Kumolo. Jessica, kopi cyanida ya, Prof. cyanida Iya. Vietnam itu ya. Itu kan sebenarnya lebih 60 orang itu. Dan lebih 6 bulan untuk bisa mengapakannya. Jadi berbagai macam dari forensik kedokteran, ya, forensik apa itu dari dari Australia, dari dari berbagai negara ya. Jadi berbagai macam bidang ilmu, berbagai macam ahli, karena misalnya untuk apa yang disebut dengan forensik toksikologi, racun ya, itu juga dimerlukan dari UI, dari Australia, itu dimerlukan beberapa orang. Jadi oleh karena itu yang kita katakan sebenarnya pendekatan yang sangat interdisipliner. Ya, jadi memang diperlukan keluasan wawasan. Begitu kita sebenarnya membicarakan kuliah-kuliah sekarang, terutama di kajian strategi global itu, kita memang harus memahami apa yang kita sebut dengan pendekatan interdisipliner itu. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.